Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkesempatan duduk di majelis yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap niat langkah sampai duduknya kita di majelis ini insya Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh yang terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pengurus segala kebaikan, pedoman bagi setiap langkah kehidupan serta teladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Tak lupa juga kita haturkan kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah sampai detik ini masih berupaya kita sungguh-sungguh istiqamah untuk menjalankan setiap risalah-risalah syariat Islam sebagai kewajiban kita selaku kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para guru-guru, aduh saya kurang enak berada di atas ini. Untuk guru-guru saya bukan untuk apa-apa, tapi ini permintaan juga dan ini kewajiban dakwah untuk kita semua. Bukan berarti berdirinya saya di sini adalah yang paling paham, yang paling mengerti dan segala macam. Mohon izin untuk para guru-guru yang ada di hadapan saya ini, ada yang di belakang ini. Mohon izin. Baik, di momen tabligh akbar ini saya akan memulai di suatu masa ketika 1400 tahun yang lalu atau tepatnya 14 abad yang lalu ada sebuah kehidupan di mana di sana masyarakatnya itu hidup dengan kehidupan yang rusak dan penuh dengan penyesatan. Sampai kemudian kita kenal masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat dengan masa jahiliyah. Pernah dengar masyarakat masa jahiliyah? Pernah dengar ya? Apa sih sebenarnya jahiliyah itu? Saya tanya bapak-bapaknya, jahiliyah itu apa sih sebenarnya? Bodoh, ibu-ibunya jahiliyah itu apa? Ternyata ketika saya perhatikan, makna jahiliyah itu bukan sekedar bodoh, bukan sekedar bodoh tidak bisa baca dan tulis, enggak. Karena pada faktanya justru pada waktu itu masyarakat justru ahli di bidang sastra dan syair. Maka tidak mungkin makna jahiliyah di sana bodoh dan makna tidak bisa baca dan tulis. Lalu kemudian apa sih sebenarnya makna jahiliyah itu? Para ulama sampai kemudian mengungkapkan bahwa makna jahiliyah di sana adalah, ini catat baik-baik ya, karena ini sangat relate, sangat pas ya. Ketika makna jahiliyah ini diterapkan sampai sekarang. Apa sih sebenarnya jahiliyah itu? Jahiliyah itu adalah ketika kehidupan manusia tidak diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik. Jahiliyah di sana adalah, sekali lagi saya ulangi, adalah ketika kehidupan manusia tidak diatur oleh aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu 14 abad yang lalu masyarakat jahiliyah pada waktu penuh dengan kehidupan yang rusak dan penuh dengan kesalahan karena tidak mau diatur aturan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih contohnya kehidupan jahiliyah pada waktu itu sampai masyarakat dicap oleh kita sebagai masyarakat yang jahiliyah? Pertama, kita mengetahui dari sejarah, buku sejarah kaum muslimin, dari surah-surah, dari buku sirah. Kebiasaan masyarakat pada waktu itu yang pertama mereka itu gemar minum minuman keras, khamar. Ini kapan ini? 14 abad yang lalu, 14 abad lalu. Mereka gemar, masyarakatnya gemar minum minuman khamar, minum minuman keras. Saya tanya 14 abad kemudian hari ini khamar minuman keras sudah hilang atau masih ada? Masih ada. Bahkan saya bisa menunjukkan lebih jahiliyah, lebih gila hari ini. Kalau masyarakat mereka pada waktu khamar menjadi minuman keras, hari ini 14 abad kemudian apapun bisa menjadi mabuk, minum kopi, mabuk. Minum apa lagi? Lem, diminum, mabuk. Artinya kondisinya sama. Kondisi yang kedua, masyarakat pada waktu itu 14 abad yang lalu mereka itu gemar berjualan
sudah hilang? Masih ada. Yang keempat, mereka itu gemar berzina. 14 abad kemudian, kita hari ini apakah perzinahan sudah hilang di hadapan kita? Enggak. Bahkan yang paling aneh, hari ini perzinahan itu untuk memberantas perzinahan, mereka menggunakan kaidah yang ngaco. Gimana ngaconya? Mereka menggunakan kaidah jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita di hadapan kita ada sampah-sampah berserakan, maka ambil sampahnya, buang ke tong sampah agar terlihat bersih dan terapi. Kaidah ini dipakai untuk menangani perzinahan hari ini. Daripada perzinahan di mana-mana di jalanan terlihat orang banyak, lebih baik dibuatkan tempat khusus, silahkan melakukan perzinahan di sana. Ada yang seperti itu? Ada hari ini difasilitasi, berarti lebih jahiliyah. Yang kelima, gemar mereka masyarakat jahiliyah pada waktu itu, bisa berbicara 14 abad yang lalu. Mereka itu gemar membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan. 14 abad kemudian hari ini apakah masih terjadi? Lebih dahsyat, lebih jahiliyah. Kalaulah masyarakat Quraisy jahiliyah, mereka harus melahirkan dulu sang bayi, mereka lihat jenis kelaminnya. Kalau perempuan barulah dia kubur hidup, tapi kalau laki-laki dia aman. Kalau sekarang di hadapan kita nggak perlu nunggu lahir, nggak perlu nunggu jenis kelamin, dari dalam kandungan langsung dibunuh. Apa nggak lebih jahiliyah hari ini? Jadi kita harus bersama persepsi. Meskipun 14 abad telah berlalu, kita hidup hari 14 abad kemudian dari masa jahiliyah pada waktu itu. Pada kenyataannya lingkungan sekitar kita ini masih dalam kehidupan yang jahiliyah. Maka gak boleh kita berdiam diri nyaman-nyaman dengan kehidupan hari ini. Tetapi Masya Allah, dalam rusaknya masyarakat jahiliyah pada waktu itu, lahirlah manusia terbaik pada waktu itu. Siapa beliau? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa risalah Islam sampai kemudian mampu merubah secara total masyarakat jahiliyah minal dzulumat ila nur, dari berbagai macam kegelapan kepada satu cahaya Islam. Artinya apa? Kalau kemudian kondisi kita hari ini sama persis sebagaimana yang dialami oleh baginda Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang jahiliyah, ini kesempatan terbaik bagi kita untuk beriktibar mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mengganti sistem jahiliyah ini menuju pada Islam. Tapi harus bersyukur kita. Jangan sampai ada menyesal kenapa saya hidup di masa yang sekarang yang penuh kerusakan. Jangan. Karena Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat yang rusak dan mampu kemudian mengubahnya menjadi cahaya Islam. Inilah kesempatan kita, peluang potensi terbaik untuk dapat menyampaikan Islam dalam masyarakat dan beriktibar mengikuti perjuangan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kunci berhasilnya baginda Muhammad SAW berubah masyarakat jahiliyah menuju cahaya Islam adalah ketika Rasulullah dan para sahabat pada itu menyampaikan Islam agar masyarakat pada waktu itu terpikat kepada Islam secara sempurna. Pun begitu yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita hari setiap tahun memperingati peringatan lahirnya baginda Muhammad SAW, bukan hanya sebatas seremonial belaka yang harus kita lakukan, tapi mengikuti arah perjuangan baginda Muhammad SAW untuk menyampaikan syariat Islam secara sempurna. Terlalu semangat. Yang kita berintiba kepada baginda Muhammad SAW itu benar-benar terbukti nyata dalam amal kita. Ini kunci keberhasilan dakwah Rasul. Tapi faktanya di hadapan kita bagaimana umat Islam hari ini. Di awal mukadimah saya menyebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah memuji, menyanjung langsung kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik. Tapi pada faktanya di hadapan kita ada yang bermasalah dengan umat Islam hari ini. Apa yang menjadi akar masalahnya yang terjadi pada umat Islam? Di sisi satu lain Allah memuji kita sebagai umat yang terbaik, di sisi lain di hadapan kita umat Islam ada dalam kondisi yang sangat buruk dan terpuruk hari ini. Ternyata umat Islam meninggalkan syariatnya. Umat Islam milih aturan Islamnya. Umat Islam memposisikan Islam hanya sebatas agama ritual belaka.
Coba kita bertanya kepada diri kita. Banyak umat Islam hari ini sangat berhati-hati betul kalau ada urusan sholat. Mereka harus paham betul syarat rukun. Sangat berhati-hati betul. Mereka sangat berhati-hati betul dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan zakat, dalam urusan haji. Mereka sangat berhati-hati betul memperhatikan aturan dalam Islam. Tapi mengapa dalam aturan yang lain mereka bebas itu saya tidak berhati-hati? Mereka tidak berhati-hati bagaimana semestinya bergaul dalam Islam. Mereka tidak berhati-hati semestinya bagaimana mereka berjual beli, bermuamalah, melakukan aktivitas ekonomi, hukum dan segala macam. Mereka tidak berhati-hati selayaknya mereka berhati-hati ketika dalam urusan ibadah Allah. Ini masalahnya yang terjadi pada umat Islam. Meninggalkan sebagian aturan yang semestinya diterapkan secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah Islam total secara sempurna. Itu kunci keberhasilan dakwah itu ketika menyampaikan Islam secara sempurna di tengah kehidupan masyarakat. Nah, ini poin dari kita, pembuktian kita cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Beriktibar bukan sekadar atas perjuangan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktibar kepada arah perjuangannya juga, dan beriktibar juga kepada metode perjuangannya dalam mewujudkan Islam secara sempurna. Itu poin yang kita dapatkan dalam momen peringatan Maulid Nabi kita hari ini. Bagaimana kita mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk kembali kepada Islam secara sempurna. Takbir. Masya Allah. Maka ketika melihat fenomena kaum muslimin hari ini, banyak umat Islam yang hari ini mendekat kepada Allah dengan sangat banyak. Semalam saya sampaikan dalam sebuah pertemuan bahwa hari ini umat Islam itu mendekat kepada Allah itu dengan jalur yang antri. Jadi mendekat kepada Allah itu banyak yang antri sekarang dengan jalan yang antri. Contoh misalkan, umat Islam banyak yang mendekat kepada Allah antri panjang antriannya dengan sholat malam. Banyak kaum muslimin yang antri mendekat kepada Allah dengan wasilah sholat malam. Banyak kan? Banyak. Banyak umat Islam yang mendekat kepada Allah dengan memperbanyak saum puasa. Banyak juga yang kemudian kaum muslimin yang mendekat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Antriannya panjang, padat, mendekat kepada Allah itu. Tapi ternyata ada satu antrian yang kosong. Peminatnya sangat sedikit. Apa itu? Jalan dakwah. Jalan dakwah inilah jalan yang sangat sedikit diminati oleh kaum muslimin. Padahal jalan ini kalau misalkan kita dihadapkan kepada sebuah pilihan dua jalan yang satu tujuannya sama, satu jalan antrian yang panjang, satu antrian yang sangat sedikit, mana yang akan kita pilih? Harusnya kita pilih jalan yang kosong, karena akan mempercepat kedekatan kita kepada Allah. Yaitu apa? Jalan dakwah, jalan yang sangat sedikit sekali diminati oleh kaum muslimin, apalagi dakwah Islam dakwah. Maka bersyukur kita berada dalam dakwah ini. Maka dari momen fenomena itu, ketika banyak kaum muslimin yang antri panjang mendekat kepada Allah dengan nama-nama ibadah makhluk tadi, saya bisa sebutkan bahwa kondisi umat Islam hari ini banyak yang mendekat kepada Allah dengan cara yang egois. Mengapa saya sebutkan dengan cara egois? Karena mereka memperhatikan dirinya sendiri, kemudian tidak peka, tidak peduli terhadap kondisi dan sekitarnya. Itu cara egois mendekat kepada Allah. Dan jalan dakwah bukan cara untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang egois. Apa momentum Maulid Akbar, tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW, kita kembalikan, kita harus beriktibar kepada Nabi SAW dengan ittiba yang sebenar-benarnya. Apa? Beriktibar dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dan serta perjuangannya, beriktibar dalam mengikuti arah perjuangannya, dan beriktibar mengikuti metode perjuangannya dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam yang sempurna di bawah syariat Islam yang kafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan istiqomah ada dalam dakwah ini, dan kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah membawa dakwah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi